Saya sangat tertarik dan mendalami Law of Attraction atau hukum tarik-menarik semasa kuliah tahun 2014 yang lalu. Sejak saat itu, saya melihat kenyataan sebagai ciptaan dari sang subjek kehidupan itu sendiri. Jika ada orang yang hidup dalam depresi, maka kenyataan itu adalah buah dari pikiran, kepercayaan, dan perasaan dia sendiri. Dia sendirilah yang menarik kenyataan itu. Adapun hukum tarik-menarik itu seringkali menurut pengertian saya adalah hukum alam semesta yang mengatakan bahwasanya apapun yang kita percaya dengan sepenuh perasaan dalam jiwa kita akan berubah atau berbuah menjadi sebuah jawaban kenyataan. Itulah mengapa kita harus terus menjaga pikiran dan perasaan kita pada keadaan positif. Untuk pengertian lebih rinci, kita bisa membaca buku The Secret karya Rhonda Byrne, buku yang sangat saya rekomendasikan. Pertanyaannya, Papua korban kolonialisme kah? Negeri kaya akan sumber daya alam, miskin sumber daya manusianya. Bahkan secara kuantitatif pun sangat rendah. Bagaimana Papua bisa dimajukan? Bukan infrastrukturnya, tetapi juga manusianya. Negara-negara yang dulunya maju tetapi setelah mengalami penjajahan atau kolonialisme, mereka hancur dan kemudian setelah memperoleh kemerdekaan, mereka berusaha untuk bangkit kembali. Ternyata, kehancuran terburuk dari kolonialisme adalah pikiran atau mentalitas yang sudah runtuh. Lihat saja India yang konon negeri maju dengan kebudayaan yang kaya, dihancurkan oleh kolonialisme Inggris. Kini mereka berusaha bangkit kembali. Saya tidak menyimpulkan bahwa Papua sedang dijajah Indonesia, tetapi buah yang dihasilkan adalah sama dengan buah kolonialisme. Di media-media diberitakan bahwa Papua adalah negeri miskin, orang-orang perlu dibangun, orang-orang masih primitif, orang non-Papua diangkat sebagai perwakilan orang Papua. Sistem dibentuk bahwa orang Papua tidak bisa dipercaya, tugas-tugas primer, sehingga dalam hal otsus sekalipun masih dikendalikan oleh Jakarta. Entah sengaja atau tidak, hal-hal ini dijalankan untuk membunuh pikiran positif, membunuh kepercayaan diri, dan membunuh jiwa positif orang Papua. Rhonda Byrne, penulis buku The Secret, dalam buku The Magic menyatakan bahwa untuk membuat keajaiban, hukum tarik-menarik, syukur adalah alatnya. Saya menduga bahwa para otak-otak kolonial memahami hukum ini sehingga mereka tidak takut sama sekali dengan ajaran agama sekalipun. Karena mereka tahu, tetap mereka akan selalu menjadi pemenang. Misalnya saja Indonesia merdeka dari Belanda dan merayakan kemerdekaan itu semeriah-meriahnya. Tetapi apakah Belanda rugi dengan kemerdekaan Indonesia? Tentu saja tidak. Karena mereka sudah menikmati kekayaan Indonesia selama 3,5 abad. Kemudian kembalinya hak negeri Indonesia ke tangan pribumi adalah memang hak pribumi yang dicuri. Sehingga bagi negeri kolonial, kemerdekaan negara yang dijajah adalah pengembalian milik saja. Tetapi dalam dunia jiwa, mereka masihlah pemenang. Setelah merdeka, keadaan Indonesia membaik. Lalu tahun 60-an, Papua dianeksasi ke dalam NKRI. Kemudian Papua terus masuk dalam peringkat provinsi tertinggal di Indonesia. Ketika perusahaan asing masuk Papua dengan surat izin dari Jakarta, beroperasi mengeruk bumi Papua. Ketika non-Papua datang, berkuasa menduduki kursi-kursi legislatif dan birokrasi. Ketika ada pelanggar HAM, di situ Papua dibuat tidak berdasarkan keadilan dan diskriminasi. Disitulah orang Papua dibuat semakin sulit untuk mengucap syukur. Papua yang seharusnya bersyukur akan Raja Ampat dan Gunung Emas Graceberg, mereka harus berputus asa karena semua itu dinikmati atau dicuri orang luar. Ini semua urusan politik, ya. Jadi saya akan membahas sesuai judul saja. Intinya adalah semakin hari orang Papua dibuat sulit untuk mengucap syukur. Memang bisa saja orang Papua mengucap syukur akan pencapaian individu, tetapi ketika berbicara Papua secara umum, sulit sekali. Mana mungkin orang Papua mengucap syukur ketika siswa ditembak mati, dipaniai, dan tak ada penyelesaian hukumnya, atau ketika menjadi atau peringkat termiskin, dengan angka kemiskinan masih tinggi juga. Dalam buku The Magic ditegaskan bahwa ketika ada ucapan syukur itu akan menarik ucapan syukur yang lain, tetapi jika tidak, tentu sebaliknya. Dan apa yang terjadi di Papua adalah sebaliknya. Jadi memang dalam kolonialisme yang dijajah dibawa ke keadaan dirugikan, di mana dia sulit mengucap syukur. Yang dijajah keadaan memburuk, tetapi yang menjajah hidup makmur, karena yang menang dan bersyukur akan terus menang. Non-Papua bersyukur dan maju di Papua. Sementara itu orang-orang pendatang datang ke Papua, menganggap Papua sebagai land of opportunity. Banyak kesempatan dengan cepat mereka memakainya dan menjadi sukses di tanah Papua. Mereka mengucap syukur. Para imigran dengan ucapan syukur bekerja keras mengelola tanah dan membangun rumah, menyekolahkan anak dan beranak cucu bahagia. Sementara orang Papua, ujung tombaknya para generasi muda, mahasiswa dan kesadaran politiknya yang tidak punya waktu untuk mengucap syukur. Mereka sibuk menuntut keadilan. Ini wajar-wajar saja, tetapi hukum alam tidak peduli dengan ketidakadilan itu.
Bagi hukum alam semesta, hukum tarik-menarik bekerja tanpa pandang bulu, tanpa peduli agama dan suku. Barang siapa memiliki syukur, hukum alam semesta bekerja dan memberikan rasa syukur lainnya lagi. Tetapi kepada yang tidak memiliki syukur, yang tersisa sekalipun diambil daripadanya. Dalam perumpamaan tentang talenta dalam kitab Matius 25 ayat 29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Ini adalah kutipan perkataan Yesus. Terdengar tidak adil, tapi itulah kenyataannya. Buktinya apa? Apakah Belgia dan Jerman runtuh setelah membunuh jutaan manusia? Tidak. Apakah Amerika runtuh setelah perbudakan dan diskriminasi kulit hitam? Tidak. Kita memimpikan keadilan Tuhan, tetapi hukum semesta yang ditetapkan Tuhan berjalan tidak demikian. Keadilan itu tidak seperti yang kita pikirkan. Maka kita harus mengenal hukum semesta dan ikuti aturan mainnya. Sebelum menang, harus menang dahulu dalam jiwa. Solusi the magic. Lalu dengan keadaan Papua seperti ini, bagaimana menghadapinya supaya kita bisa menang? Untuk mengucap syukur, tentu kita harus menggerakkan pikiran dan perasaan kita kepada hal-hal yang positif. Mari kita menuliskan dan memfokuskan diri pada berkat-berkat dan hal-hal positif di atas tanah Papua ini. Jika media cenderung memberitakan kabar negatif, matikan media. Kita bisa fokus pada informasi yang positif. Misalnya kita diberikan tanah yang subur dan karena di Papua diberikan kelimpahan. Pikiran hal positif tentang Papua maupun Indonesia, rasakan syukur. Bersyukurlah terlahir sebagai orang Papua, pemilik negeri yang diberkati Tuhan. Kemudian dengan ucapan syukur bekerjalah sesuai peranan kita masing-masing di Papua, seperti bekerja untuk Tuhan. Kita memiliki pengharapan bahwa terang itu akan bersinar terang di Papua.